Kisah Habil dan Kabil. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abel dan Kabil, kejahatan pertama di bumi. Dan ingatlah kepada mereka, orang-orang Yahudi, kisah dua anak Adam, Habil dan Kabil dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan seekor hewan kurban, maka diterima kurban dari mereka dan tidak diterima pula yang lain. Yang terakhir berkata kepada yang pertama, "Aku pasti akan membunuhmu." Yang pertama berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jika kamu mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku sekali-kali tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu menimpakan dosaku atas dirimu dan dosamu juga, kemudian kamu menjadi salah seorang penghuni neraka. Dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim." Maka nafsu orang lain itu mendorongnya dan menjadikan pembunuhan terhadap saudaranya itu sebagai sesuatu yang baik baginya. Maka dia pun membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang mengais-ngais tanah untuk memperlihatkan kepadanya bahwa ia hendak menyembunyikan mayat saudaranya. Ia si pembunuh berkata, "Alangkah celakanya aku, tidakkah aku sanggup seperti burung gagak ini yang dapat menyembunyikan mayat saudaraku?" Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang menyesal. Quran Surah Al-Maidah ayat 27-31. Diriwayatkan oleh As-Sadi dari Abu Malik dan Abu Shalik setelah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan dari Ibnu Mas'ud serta para sahabat lainnya bahwa Nabi Adam alaihissalam biasa menikahkan anak laki-laki yang lahir dari satu anak dengan anak perempuan yang lahir dari anak yang lain. Maka dapat dipastikan bahwa Habil akan menikahi saudara perempuan Kabil yang lebih baik dan lebih cantik dari siapapun. Sementara itu, Kabil ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Adam alaihissalam memerintahkannya untuk mengizinkan Habil menikahinya, tetapi ia menolak mentah-mentah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya, Habil dan Kabil, untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Adam berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tepat sebelum berangkat, Adam mencoba untuk mempercayakan urusan anak-anaknya kepada langit, bumi, dan akhirnya kepada gunung-gunung. Tetapi semuanya menolak untuk memikul amanah yang berat tersebut. Maka Kabil menerima amanah itu, dan setelah Adam pergi, mereka Habil dan Kabil mempersembahkan kurban mereka kepada Allah. Habil mempersembahkan seekor kambing betina yang gemuk, sementara Kabil mempersembahkan seikat tanaman yang buruk. Kemudian api turun dari surga dan membakar habis kurban yang dipersembahkan Habil dan tidak membakar kurban Kabil. Kabil menjadi murka dan berkata kepada saudaranya, "Aku akan membunuhmu agar tidak menikahi saudaraku." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Abdullah bin Amr berkata, "Demi Allah, orang yang terbunuh itu lebih kuat daripada Kabil, namun dia enggan mengulurkan tangannya untuk membunuh saudaranya karena ketakwaannya." Abu Ja'far al-Baqir menyebutkan bahwa Adam alaihissalam hadir di sana ketika mereka mempersembahkan kurban. Setelah kurban Habil diterima, Kabil berkata kepada ayahnya, "Adam, kurban itu diterima darinya karena kamu berdoa kepada Allah demi dia, dan dia diam-diam bermaksud jahat kepada saudaranya." Suatu hari, Habil terlambat datang dan Adam menyuruh Kabil untuk mencarinya. Kedua bersaudara itu bertemu dan Kabil berkata, "Kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku tidak." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Kabil marah dan memukul saudaranya dengan tongkat besi, sehingga Habil langsung tewas. Dikatakan, Kabil membunuh Habil dengan melemparkan batu ke kepalanya saat ia sedang tidur. Dikatakan pula, Kabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya hingga mati seperti binatang buas. Akan tetapi, perkataan Habil ketika Kabil mengancam akan membunuhnya, "Jika kamu mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu."
karena aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 28. Menunjukkan akhlak dan etika yang baik, rasa takutnya kepada Allah, dan kesalehannya yang sempurna, sehingga ia tidak dapat menyakiti saudaranya. Berbeda dengan perbuatan keji yang dimaksudkan oleh saudaranya, Qabil. Terkait hal ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika dua orang muslim saling berhadapan, lalu salah seorang di antara mereka menyerang saudaranya dengan senjata, maka keduanya masuk ke dalam api neraka." Beliau Ahnaf, salah seorang perawi hadis, berkata, "Aku berkata, atau ada yang berkata, 'Wahai Rasulullah, mungkin saja itu terjadi pada orang yang membunuh. Tetapi bagaimana dengan orang yang terbunuh? Mengapa dia harus dimasukkan ke dalam api neraka?' Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Dia juga bermaksud membunuh temannya.'" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku ingin agar kamu menimpakan dosa-dosaku dan dosa-dosamu juga. Kemudian kamu menjadi salah seorang penghuni neraka, dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim." Al-Ma'idah 29. Aku tidak bermaksud untuk melawanmu, meskipun aku sendiri jauh lebih kuat dan lebih tangguh daripadamu. Tetapi kamu akan menimpa dosaku pada dirimu sendiri, dan juga dosamu sendiri, yaitu kamu akan menanggung dosa membunuhku bersama dengan dosa-dosamu sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi dari Sa'ad bin Abu Waqqash tentang musibah yang menimpa Utsman bin Affan, yang artinya, "Aku bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan segera datang suatu masa yang penuh dengan kekacauan, orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari." Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada orang yang masuk ke rumahku, lalu mengulurkan tangannya untuk membunuhku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah seperti anak Adam Habil." Diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah dari Hudzaifah bin Al-Yaman dalam hadis lain, "Jadilah seperti sebaik anak Adam." Diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah dari Hudzaifah bin Al-Yaman dalam lafaz lain, "Jadilah kamu seperti sebaik-baik putra Adam." Imam Ahmad meriwayatkan setelah Muawiyah dan Waqi, katanya, "Kami telah diberitahu oleh Al-Amash dari Abdullah bin Murrah setelah Masruq, setelah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun manusia yang terbunuh atau dibantai kecuali sebagian tanggung jawab atas kejahatan itu dibebankan kepada putra pertama Adam yang menciptakan tradisi membunuh pembunuhan di muka bumi." Musnad Ahmad. Akan tetapi, ada sebuah gua yang disebut Gua Darah di sebuah gunung yang terletak di bagian utara Suriah. Gua ini diyakini sebagai tempat terjadinya kejahatan ketika Qabil membunuh saudaranya, Habil. Masyarakat di sana mengetahui hal ini melalui perantara para ahli kitab Kristen dan Yahudi. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keabsahan dan kebenaran akan hal ini. Al-Hafiz Ibnu Asakir menyebutkan dalam biografi Ahmad Ibnu Katsir bahwa ia Ahmad bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta Abu Bakar, Umar dan Habil. Ahmad mengetahui dari Habil yang bersumpah bahwa darahnya yang tertumpah di gua itu adalah darahnya sendiri. Habil berkata bahwa dirinya telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa dan permohonan yang dipanjatkan di tempat tersebut dapat dikabulkan. Allah menerima doa-doanya dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mempercayainya dan berkata, "Aku Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar biasa mengunjungi tempat itu setiap hari Kamis." Akan tetapi, harus dinyatakan bahwa riwayat ini hanyalah sebuah penglihatan. Bahkan jika itu benar, tidak ada hukum agama yang dapat didasarkan pada hal semacam itu, dan Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang mengais-ngais tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara menyembunyikan mayat saudaranya. Dia pembunuh itu berkata,
"Celakalah aku, apakah aku tidak mampu seperti burung gagak ini dan menyembunyikan mayat saudaraku?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31. Sebagian penafsir berkata, setelah Kabil membunuh saudaranya, dia menggendongnya di punggungnya selama setahun penuh, tanpa tahu harus berbuat apa dengan mayat saudaranya. Sebagian lainnya berkata, dia menggendongnya di punggungnya selama 100 tahun, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 2 ekor burung gagak yang saling bertarung. Salah satu dari mereka terbunuh. Gagak itu menggaruk tanah untuk menyembunyikan mayat burung gagak itu. Melihat hal itu, Qabil berkata, "Celakalah aku, apakah aku tidak sanggup berbuat seperti burung gagak ini dan menyembunyikan mayat saudaraku?" Kemudian, ia mengubur mayat saudaranya itu dan menutupinya dengan tanah. Para ahli sejarah berkata, Adam menjadi sangat sakit hati dan sangat berduka atas kematian putranya Habil. Mujahid berkata, Kabil segera dijatuhi hukuman. Pada hari yang sama, ia membunuh saudaranya, Habil. Kakinya diikat ke tulang pahanya dan wajahnya dipaksa menghadap ke terik matahari. Wajahnya biasanya menghadap ke arah matahari terbenam sebagai bentuk hukuman dan sanksi atas apa yang telah dilakukannya kepada saudaranya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu dosa yang siksaannya lebih berulang-ulang dengan cepat di dunia dan di akhirat lebih besar daripada dosa maksiat dan memutus tali silaturahmi. Imam Abu Ja'far menyebutkan dalam tarikh sejarahnya dari sebagian orang yang berkata, Siti Hawa melahirkan 40 anak melalui 20 kali kelahiran. Ibnu Ishaq berpendapat sama dan menyebutkan nama-nama mereka secara rinci. Akan tetapi, tidak ada yang tahu pasti nama dan jumlah mereka. Hanya Allah yang paling tahu dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui jumlah pasti mereka. Sebagian yang lain berkata, ada 120 kelahiran. Di setiap kelahiran ada laki-laki dan perempuan. Yang pertama di antara mereka adalah Kabil dan saudara perempuannya Kalimah. Dan yang terakhir adalah Abdul Mogets dan saudara perempuannya Ummul Mogets. Kemudian manusia bertambah banyak jumlahnya dan menyebar ke seluruh bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Adam, dan darinya Adam Allah menciptakan istrinya Hawa, dan dari keduanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling menuntut hak-hakmu, dan janganlah kamu memutus hubungan rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha melihat kamu." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Sejarawan mengatakan, Adam tidak mati sebelum ia melihat dari antara keturunan dan keturunannya 400.000 orang. Hanya Allah yang tahu yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menciptakan kamu dari seorang Adam, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya Hawa, agar dia merasa senang dengan dirinya. Nikmatnya hidup bersamanya ketika dia berhubungan seksual dengannya. Dia hamil dan dia mengandung dengan ringan. Kemudian ketika hamil, mereka berdua berdoa kepada Allah, Tuhan mereka, dengan mengatakan, jika Engkau memberikan kepada kami seorang anak yang saleh, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka tatkala Allah memberikan kepada mereka seorang anak yang saleh, mereka mempersekutukannya dalam apa yang telah diberikannya kepada mereka. Maha tinggi Allah dari segala sesuatu yang mereka persekutukan dengannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 189 dan 190. Adam disebutkan pertama kali untuk menarik perhatian pembaca Al-Quran. Kemudian yang disebutkan kedua adalah seluruh umat manusia. Hal ini dilakukan dengan cara menyebutkan seluruh umat manusia setelah menyebutkan nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari saripati, tanah liat, air, dan tanah. Kemudian kami jadikan dia keturunan Adam sebagai nutfah.
campuran air mani laki-laki dan perempuan yang disimpannya di tempat yang aman rahim wanita. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-13. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pengusir setan. Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Di mana diketahui secara umum bahwa pelita sebagai misil tidak sama dengan pelita perhiasan, namun dia beralih dari satu kategori atau orang ke seluruh umat manusia. Adam alaihi salam adalah bapa umat manusia. Ia diciptakan oleh tangan Allah yang meniupkan ruhnya ke dalam dirinya, yang membuat para malaikat bersujud di hadapannya, yang mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, dan yang membuatnya tinggal di surganya yang luas. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Syahihnya dari Abu Dzar, katanya, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi Allah?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 124.000. Aku bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para rasul di antara mereka? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 313. Jumlah yang banyak. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang pertama di antara mereka? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Adam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia seorang nabi yang diutus dengan sebuah risalah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan tangannya, kemudian meniupkan ke dalamnya ruhnya, kemudian dia membentuknya dengan cara yang sangat tepat. Dalam hadis perjalanan malam yang terdapat dalam dua kitab syahih, yakni Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, maka terbukalah pintu langit, lalu kami pun pergi ke langit yang terdekat. Maka kami lihat seorang laki-laki sedang duduk bersama sebagian kaum di sebelah kanannya, dan sebagian lagi di sebelah kirinya. Sebagian di sebelah kirinya, ketika ia melihat ke kanan, ia tertawa, dan ketika melihat ke kiri, ia menangis. Kemudian ia berkata, selamat datang, wahai Nabi yang saleh dan putra yang saleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah dia? Ia menjawab, dia adalah Adam dan orang-orang di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh keturunannya. Yang di sebelah kanannya adalah penghuni surga dan yang di sebelah kirinya adalah penghuni neraka. Bila ia melihat ke sebelah kanannya, ia tertawa, dan bila melihat ke sebelah kirinya, ia menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terkait dengan hadis Nabi yang berbunyi, kemudian aku melewati Yusuf, maka aku dapati dia memiliki separuh ketampanan. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan itu adalah Yusuf diberi separuh ketampanan yang dimiliki Nabi Adam. Sungguh, ini sangat tepat dan meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, membentuknya dengan tangannya, dan meniupkan ke dalam dirinya ruhnya. Karena semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti telah menciptakan yang terbaik dari segala sesuatu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga, para malaikat berkata, ya Tuhan kami, jadikanlah ini untuk kami, karena Engkau telah menciptakan dunia yang ada untuk manusia, yang di dalamnya mereka makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi keagunganku, aku tidak akan menyamakan orang-orang yang bertakwa di antara mereka yang telah aku ciptakan dengan tanganku, dengan orang-orang yang ketika aku berkata, jadilah, maka jadilah mereka. Diriwayatkan dalam dua syahih Bukhari dan Muslim, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang maha agung dan maha mulia menciptakan Adam menurut gambarnya sendiri, dengan panjang 60 hasta. Dan sungguh, ini sangat tepat dan meyakinkan bahwa Allah yang maha kuasa menciptakan Adam, membentuknya dengan tangannya, dan meniupkan ke dalamnya dari ruhnya. Untuk semua ini, Allah yang maha kuasa pasti telah menciptakan yang terbaik dari semua hal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga, para malaikat berkata, ya Tuhan kami,
jadikanlah surga ini untuk kami, karena Engkau telah menciptakan dunia yang ada untuk manusia, tempat mereka makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menciptakannya, lalu menyuruhnya untuk menyapa kelompok itu, yang merupakan sekelompok malaikat yang duduk di sana, dan mendengarkan tanggapan yang mereka berikan kepadanya, karena hal itu akan membentuk salamnya dan salam keturunannya. Adam kemudian menyapa mereka, Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Mereka para malaikat berkata, Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah menyertaimu. Dan mereka menambahkan kata rahmat Allah. Maka barang siapa yang masuk surga, maka ia akan berbentuk seperti Adam, yang tingginya 60 hasta. Kemudian, orang-orang yang mengikutinya semakin mengecil hingga hari ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sebagian perawi lainnya, yang berbunyi, pembunuh akan menanggung dosa orang yang dibunuh. Tidak seorang pun mengetahui derajat kesyahihannya. Apakah hadis tersebut syahih atau daif? Tidak ditemukan hadis Nabi manapun